istilahnya itu londo ireng ya kawan. Jadi masyarakat kita dulu itu diadu oleh penjajah Belanda ya. Bismillahirrahmanirrahim kawan-kawan. Konten saya ini mungkin agak lain tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat. Yaitu saya ingin menyoroti fenomena sosial yang ada di masyarakat sekarang ini, yaitu kita sekarang sedang diadu domba. Ya, mungkin kawan-kawan nggak merasa, tapi itulah ya. Perhatikan, nanti saya akan jelaskan ya. Biasanya ya kawan-kawan, kata-kata adu domba ini seringkali kita dapatkan di buku sejarah, yaitu ketika penjajah menguasai Indonesia dulu dengan cara politik adu domba, atau dalam bahasa Belanda disebut divide et impera ya. Nah, kalau kita udah bisa diadu domba, maka kemudian penjajah dengan mudah akan menguasai kita kawan-kawan. Nah, sekarang ini terjadi lagi kawan-kawan ya. Jadi contoh konkretnya apa? Kalian perhatikan ya. Ada kasus pemagaran laut di sekitar Tangerang dan Jakarta. Kalau kita perhatikan ya kawan-kawan, pemagaran laut ya, meskipun menggunakan bambu, itu biayanya itu miliaran kawan-kawan. Jadi sudah sangat jelas bahwa pelakunya itu pasti punya uang yang sangat banyak itu ya. Nah, kalau pelakunya punya uang yang sangat banyak, tentu itu sebuah perusahaan besar atau paling tidak itu kayak pengembang atau konglomerasi yang besar lah gitu kan. Nggak mungkin perorangan ya kan. Nah, apa yang terjadi sekarang ya? Ketika pagar tersebut diprotes beberapa nelayan karena mereka terganggu ya kan lalu lintas ke laut ya. Jadi mereka yang tadinya kalau ke laut cuman butuh 2 km aja lalu bisa mencari ikan, sekarang mereka baru jalan sebentar harus bertemu dengan pagar yang mana kemudian mereka harus memutar jauh sehingga mungkin jadi 5 km bahkan 10 km ya, saya kurang tahu dengan tepat. Tapi itulah yang dikeluhkan ya. Kemudian nelayan-nelayan ini protes ya. Sayangnya ya ada pihak lain yang mengaku nelayan juga yang merasa diuntungkan dengan adanya pagar tersebut dengan berbagai alasan mereka ya kan. Yang mana sebetulnya ya nggak perlu orang cerdas. Pasti semua orang udah tahu bahwa yang melakukan pemagaran itu tidak mungkin orang-orang yang seperti nelayan yang mengaku-ngaku itu ya kan. Jadi di sini ya akhirnya apa yang kita lihat ya di masyarakat itu akhirnya bersih tegang ya sesama masyarakat ya kan. Sedangkan apa yang pemilik pagar laut itu sendiri justru tidak pernah dihadirkan atau tidak pernah disentuh, tidak pernah ditegur oleh pemerintah. Bahkan sekarang ya yang saya lihat di berita ya kan, akhirnya pemerintah mulai memperhatikan lalu meminta TNI untuk membongkar. Nah, ini sebetulnya kerugian lagi ya kan. Karena apa? Kalau kita nyuruh TNI, tentu kita harus bayar kan. Ya, TNI mungkin gajian, tapi kalau udah ada tugas seperti itu pasti ada tambahan lagi ya, tunjangan apa. Kemudian ada juga uang solarnya ya, uang bensin untuk beli bahan bakar, naik kapal ke sana kemari. Dan kalian bayangkan yang harus dibongkar itu kan berkilo-kilometer kan. Jadi bongkar sendiri itu pun butuh biaya tinggi ya. Yang mana tentu kita sebagai masyarakat ya tidak rela ya kalau uang yang kita bayarkan melalui pajak itu dipakai untuk mengatasi hal yang seharusnya tidak terjadi kan ya. Jadi seharusnya si pemerintah itu memerintahkan siapa yang bangun, itulah yang harusnya membongkar gitu ya. Kembali ya kawan ke divide et impera tadi. Jadi sangat jelas sekali bahwa pertengkaran ini terjadi ya. Saya ini coba upload ya beberapa contoh pertengkaran yang terjadi. Nggak apa-apa. Ini kita di publik, semuanya kita biar terbuka juga. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Saya juga sama, justru saya yang merasa mewakili orang Kabupaten Tangerang. Kang Holid saja ya, orang dari Serang segitu dikasih tanah mati tidak bertuan. Kalau ada orang mengusahakan itu tidak negara. Mati namanya. Bumi, lalu air, kenapa? Apa haknya PSN PIK 2 mengerjakan itu? Apa hak? Nah, miris sekali ya kawan. Jadi akhirnya pertengkaran itu terjadi di level bawah, yang mana pemilik aslinya itu malah justru nggak pernah diundang, nggak pernah ikut bertengkar gitu ya. Nah, pada akhirnya ini mengingatkan kita ya bahwa dulu ya ada juga istilahnya itu
londo ireng ya kawan. Jadi masyarakat kita dulu itu diadu oleh penjajah Belanda ya. Dengan cara apa? Sebagian masyarakat itu dibayar oleh Belanda untuk melawan masyarakat yang lain, sehingga akhirnya apa? Terjadi clash atau benturan sesama masyarakat. Ya ini terjadi juga seperti sekarang. Jadi saya yakin pasti ada pihak-pihak yang dibayar untuk melawan masyarakat yang merasa dirugikan ya kawan. Ini udah rahasia umum lah ya, kita udah tahu. Jadi kalau kawan ingat ya, jadi ini kalau saya review kembali ya kawan, politik divide et impera ini terjadi sejak tahun 2014 ya. Jadi banyak sekali kadang-kadang kalau dulu ya sebelum 2014 kita kalau ngeritik pemerintah itu biasanya ya nggak ada yang ngelawan ya. Kalau kita ngeritik pemerintah yang ngelawan ya paling aparat aja. Tapi sekarang kalau kita ngeritik pemerintah banyak kan yang melawan kita ya, sesama masyarakat gitu ya. Dan terbukti ya bahwa masyarakat yang melawan kita itu memang mereka itu adalah orang-orang bayaran ya. Jadi banyak ya kalian perhatikan tuh kalau yang di media ngaku relawan ini relawan itu, pada akhirnya setelah mereka menyelesaikan tugasnya akhirnya mereka diangkat ya, entah jadi menteri, jadi komisaris segala macam ya. Jadi hati-hati ya kawan, mudah-mudahan politik divide et impera ini bisa diselesaikan di zaman ya ini presiden kita Prabowo ya. Mudah-mudahan meskipun beliau kemarin menjadi salah satu bagian dari pemerintahan sebelumnya, saya berharap ya beliau dengan patriotisme yang beliau miliki ya kemudian bisa ya menghancurkan lah ya musuh-musuh yang tidak nampak ini ya kawan. Baik kawan-kawan, sekian dulu, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.